Untungnya, saat hendak pergi, Rick mendapati seekor kuda di pekarangan rumah tersebut, lalu membawanya pergi ke tengah kota Atlanta yang terlihat tak berpenghuni dan seperti tak ada kehidupan. Sesampainya Rick, ia benar-benar tidak menemukan siapapun, hanya ada tank dan mobil tentara tak berpemilik. Lalu Rick melihat sebuah helikopter. Ia berusaha mengejar helikopter itu yang mana malah mengarahkan ia di lautan Jombay. Kuda yang merasa panik membuat Rick terjatuh dan harus merelakan kuda tersebut dimakan oleh para Jombay. Rick berusaha bersembunyi di bawah mobil tank. Ia malah masuk ke dalam tank tersebut melalui lubang kecil dan masuk dengan cepat. Di dalam, ia mengambil sebuah pistol di baju seorang tentara yang sudah menjadi Jombay dan langsung menembaknya. Hal tersebut membuat telinga Rick sakit karena pantulan tembakan yang begitu keras. Tiba-tiba Rick mendengar sebuah suara dari radio. Laki di balik radio menawarkan untuk membantu Rick dengan mengarahkan dari luar, sedangkan Rick akan melarikan diri dari tank. Rick mencari sesuatu yang bisa menjadi senjatanya, yang mana ia malah menemukan granat. Lelaki tersebut mengarahkan Rick untuk bertemu dengannya di sebuah gang. Dengan peluru yang tersisa, Rick berjalan ke tempat yang dimaksud lelaki tadi sembari menembaki para Jombay. Sampai akhirnya Rick bertemu dengan seorang lelaki Asia di balik radio tadi bernama Glenn. Glenn mengajak Rick berlari dan menuju ke kelompoknya. Ketika hendak sampai, terdapat dua Jombay yang hendak mendatangi mereka, namun lebih dulu dibunuh oleh kedua teman Glenn, yakni Morales dan T-Dog. Di dalam gedung, seorang wanita bernama Andrea marah kepada Rick karena tembakannya tadi menarik perhatian banyak Jombay. Tak lama dari itu, terdengar lagi sebuah tembakan di atap dari lelaki bernama Merle Dixon. T-Dog yang kepalang emosi akhirnya membuat pertengkaran antara mereka. Rick yang kesal menonjok Dixon dan memborgolnya ke sebuah besi agar Dixon tidak bisa menghajar seenak jidat. Kemudian, T-Dog masih mencari sinyal dengan walkie-talkie-nya dan tidak mendapatkan apapun. Glenn yang ditugaskan melihat gorong-gorong tidak menemukannya dan berasumsi bahwa gorong-gorong ada di tempat para Jombay berdiri. Jackie, mantan pekerja penataan kota, mengatakan bahwa gedung ini memiliki terowongan menuju selokan di ruang bawah tanah. Glenn yang ditunjuk untuk mengecek